Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel yang selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor otomotif atau motorcycle. Di video kali ini saya ingin memberitahu ya, lebih tepatnya mengingatkan bagi kalian yang suka motor. Ini ada motor Mega Pro. Saya kedatangan motor Mega Pro. Motor ini mesinnya kasar. Dan saya perkirakan itu adalah suara rantai keteng atau rantai kamrat ya, lebih tepatnya. Coba kita nyalakan. Oh, tidak bisa, ini businya dilepas. Rantai kamrat itu berisik sekali. Dan kalau aku lihat-lihat, ini lama tidak diganti. Dan akhirnya memakan pada blok silinder. Nih. Di sini keluar oli. Biasanya ini blok silinder itu kegesek yang namanya rantai keteng. Kok bisa gesek Mas? Ya karena dia molor akhirnya dia mengenai dinding silinder atau dinding crankcase. Biasanya seperti itu pada kasus motor Honda Mega Pro ini. Oke, lebih tepatnya mungkin ini saya bongkar dulu. Kita perlihatkan sama-sama. Khususnya untuk mengingatkan bagi kawan-kawan semua, kalau rantai keteng molor itu kalau bisa segera dibetulkan. Tapi kalau bisa jangan merusak. Biasanya itu yang sering terjadi ketika rantai keteng molor itu tidak diganti, malah lifter rantai ketengnya ini atau otomatis pendorong rantai keteng, otomatis pendorong rantai kampret ini yang dirusak. Biasanya diganti baut. Bautnya dilepas, diganti baut panjang untuk menekan yang namanya karet tensioner. Karet tensioner itu akan menekan rantai keteng. Nah, cara seperti itu biasanya itu faktor hemat ya, tapi bisa merusak. Karena ditekan terus-menerus, kita tidak tahu kalau rantai kampret sama rantai kampret nanti akan bertemu. Rantai kampret yang tepatnya ada di sini. Di sini, kalau di sini. Ketika ini ditekan pakai baut, itu banyak metode yang memakai metode seperti itu, terutama pasukan-pasukan Honda Mania ya, keluarga Honda Mega Pro, GL Pro, Tiger, CB itu kebanyakan tuh diganti baut. Nah, kalau diganti baut, misalkan, wah motor rantainya molor, kita kencangkan. Rantainya molor, kita kencangkan. Lama-lama itu rantai kampret, rantai keteng yang di sini sama yang di sini akan bertemu dan kita tidak tahu. Dan itu bisa mengakibatkan rantai keteng jadi putus, loncat, wah macam-macam faktornya. Nah, untuk membuktikan ini terkena rantai keteng, karena ini keluhannya adalah bocor, terus dilem masih bocor, kita akan lihat. Biasanya dindingnya itu kegerus atau kemakan rantai keteng. Oke, sekarang kita akan cek, kita bongkar mesinnya, kita turunkan mesinnya. Karena untuk mengecek ini, kalau tidak turun mesin, motor sport Honda Mega Pro itu tidak bisa. Oke, kita lanjut bongkar aja. Ya oke, mesin sudah turun, sudah kebongkar karena cuaca itu hujan. Wah, hujan. Jadi waktu bongkar tidak sempat di videoin karena kendala cuaca. Tadi kan saya bongkar di situ. Karena ini hujan deras, saya pindah tempat. Dan karena kendala hujan, saya tidak sempat videoin ya. Videoin waktu pembongkaran. Yang jelas ini seperti yang saya analisa tadi. Nih, kelihatan enggak kawan-kawan? Wah, sini ya. Tuh. Bagian blok silinder nih, kita ambil karetnya, tensioner. Wah. Ini kemakan rantai keteng molor ya. Jadinya lubang itu. Lubang yang dalam tembus ke depan. Sekarang kita congkel aja. Ini karena tangan saya megangin kamera, jadi agak
agak kesulitan. Oke. Tuh. Kalau seperti ini terang. Oh, ini. Ini bloknya lubang terkena rantai keteng yang molor. Rantai keteng yang molor tidak diganti-ganti ya, pada akhirnya ya jadinya seperti inilah. Mungkin video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang ketika mengalami hal sama ketika rantai keteng molor atau motor berbunyi kasar, kerusak segala perisalah. Bisa otomatisnya rantai keteng yang ini, bisa juga rantai ketengnya yang molor. Saya video ini intinya mengingatkan bagi teman-teman jangan suka mengabaikan suatu suara kasar, karena hal yang kasar itu nanti akan merembet. Ketika rantai keteng molor tidak diganti-ganti dindingnya, contoh satu ini, dinding kerengkes kena, box silinder lubang. Kalau dibiarkan terus menerus, apalagi naiknya motor sering kenceng-kenceng, rantai keteng akan loncat. Kalau rantai keteng akan loncat dari gigi rantai sentriknya, gigi rantai kamratnya, gearnya, itu piston akan bertemu sama klep, akan bertarung, motor tidak bisa nyala. Banyak faktor loh, hati-hati. Ini saya hanya mengingatkan. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah dibetulin ya mas. Saya pernah mencoba membetulkan beberapa, mungkin ya kalau 5 blok sudah lebih lah. Itu rata-rata jarang yang berhasil, dalam arti spekulasi. Ini kan nanti dilas terus dihaluskan, ditunerin. Nah itu rata-rata dari 100% itu kemungkinan berhasil itu 50-50. Setelah dilas kayaknya rapot, dipasang bocor. Bahkan perjalanan bocornya bisa 4 bulan baru bocor, 3 bulan baru bocor. Tidak bisa sembuh 100%. Nah kalau misalkan bocor otomatis kan balik lagi, ngelas lagi, dan pastinya customer atau pasien yang punya motor nanti akan ragu dalam pengelasan. Jadi kalau yang sekarang ketika terjadi seperti ini ya lebih baik saya ganti baru. Mitasi mas tidak apa-apa, tapi kalau pakai blok mitasi usahakan cek lagi silindernya bagus atau tidak. Biasanya itu kalau blok mitasi ada yang menceng. Kalau menceng ya dikolter ulang, dikembalikan lagi ke presisi. Oke ya, sekiranya video ini bermanfaat. Saya undur diri. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.